warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizatun Nisa Irsyadiah, mahasiswa semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 0604032165. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi perkantoran dalam manajemen perkantoran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Soleh SPDI MPD. Tonton sampai akhir ya. Baik, di sini saya akan membahas materi pertama tentang pengertian organisasi kantor. Ada banyak macam organisasi dan banyak pula rumusan tentang pengertian organisasi. Namun, secara sederhana dapat dikatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem kerjasama di antara sekelompok orang demi mencapai tujuan yang disepakati bersama. Pengertian secara lengkapnya bahwa kantor merupakan suatu tempat kerja seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan berbagai aktivitas perkantoran, seperti mengumpulkan, mencatat, mengelola, mengirim, dan menyimpan semua data dan informasi dari suatu organisasi. Jadi, pengertian organisasi kantor adalah suatu sistem kerjasama di antara sekelompok orang demi mencapai tujuan dari kantor tersebut. Materi yang kedua membahas tentang ciri-ciri organisasi kantor. Menurut Perhubungan, kerja, wewenang, dan tujuan, bentuk organisasi kantor dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi line organization. Tipe organisasi garis atau line, yaitu bentuk struktur. Ciri-ciri tipe organisasi garis ini adalah yang pertama, organisasi masih kecil, yang kedua, struktur organisasi stabil, yang ketiga, spesifikasi kerja masih kecil, yang keempat, hubungan antara atasan dan bawahan secara langsung. Yang kedua yaitu tentang struktur organisasi garis dan staff, line and staff organization. Tipe ini merupakan gabungan dari tipe garis dan fungsional sehingga menyebar struktur organisasi tersebut. Ciri-ciri tipe organisasi ini adalah memiliki spesifikasi bersifat kompleks, memiliki jumlah karyawan yang banyak, hubungan atasan dan karyawan tidak bersifat langsung. Materi yang ketiga yaitu tentang prinsip organisasi kantor. Menurut Leiner and Kelly menyatakan ada 8 prinsip organisasi perkantoran yang esensial. Yang pertama, prinsip tujuan. Tujuan yang dimengerti akan berubah menjadi motivasi untuk mencapainya. 2. Prinsip kesatuan fungsi. Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang mesti bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi perkantoran itu. Yang ketiga, prinsip hubungan individual. Organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang mesti melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, prinsip kesederhanaan. Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan atas kesederhanaan dan interrelasi yang jelas. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya, sedangkan interrelasi yang jelas mengurangi keraguan. Yang kelima yaitu tentang prinsip wewenang, sepadan, dan tanggung jawab. Setiap orang dalam organisasi perkantoran mesti diberi wewenang yang sesuai dengan tugas tanggung jawabnya, sehingga dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya tersebut. Yang keenam, prinsip laporan kepada pimpinan tunggal. Agar tiap personalia mengetahui dengan jelas kepada siapa melapor, maka tiap yang bertugas dalam organisasi perkantoran tersebut harus menerima perintah dan bertanggung jawab hanya kepada satu orang atasan. Yang ketujuh yaitu tentang prinsip kepemimpinan dan pengawasan. Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif mesti ditegakkan sehingga tujuan organisasi perkantoran itu dapat tercapai. Pengawasan yang efektif akan mencegah perubahan arah dalam mencapai tujuan. Sementara itu, pengawasan yang efektif pun merupakan proses belajar bagi organisasi di waktu yang akan datang. Yang kedelapan yaitu prinsip jangkauan pengawasan. Agar kepemimpinan dan pengawasan dalam organisasi perkantoran efektif, jangkauan pengawasan di bawah pengawasan langsung dari seorang manajer kantor atau seorang pengawas sebaiknya dibatasi. Semakin jauh pengawasan manajer kantor, maka semakin besar kemungkinan menurunnya pertambahan kemampuan pengawasan. Materi yang keempat yaitu tentang sentralisasi dan spesialisasi pekerjaan perkantoran dalam hubungannya dengan organisasi keseluruhan. Maka, pengorganisasian tata usaha dapat memakai asas pemusatan, sentralisasi, dan asas pemencaran, spesialisasi. Adapun penjelasannya, yang pertama, sentralisasi atau pemusatan. Dengan asas ini, semua pekerjaan kantor dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah
atau satuan organisasi yang berdiri sendiri. Di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan operatif atau tugas utama, dalam hal ini satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas utama dibebankan dan beban pekerjaan kantor seperti mengetik, mengelola, surat mengarsip, dan lain-lainnya. Jadi, sentralisasi sebagai asas pemusatan berarti semua kegiatan administrasi atau perkantoran dipusatkan di suatu tempat dan dipimpin oleh seorang manajer pusat. Spesialisasi atau pemencaran. Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian kerja berdasarkan oleh keahlian atau keterampilan khusus. Spesialisasi pekerjaan sangat diperlukan dalam setiap organisasi karena tidak semua pekerjaan membutuhkan keahlian dan tidak semua orang mempunyai keahlian yang sama. Sebab setiap orang mempunyai kelebihan dan keterbatasan sendiri. Agar semua pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu sekali adanya spesialisasi pekerjaan. Dengan asas spesialisasi pelaksanaan kerja, ketetausahaan dapat dibuat menjadi lebih sederhana, lebih cermat, lebih cepat, dan masih ada satu manfaat lagi berupa pengurangan kemungkinan kecurangan. Dari video yang sudah saya buat tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi kantor adalah suatu sistem kerjasama antar sekelompok orang untuk mencapai tujuan dari kantor tersebut. Atau dengan pengertian lain, organisasi perkantoran merupakan sebuah wadah yang dapat digunakan sekumpulan orang melakukan interaksi agar mencapai tujuan organisasi. Ciri-ciri dalam organisasi perkantoran dapat dilihat dari struktur organisasi perkantoran, di antaranya struktur organisasi garis. Ciri-ciri tipe organisasi garis ini adalah organisasi masih kecil, struktur organisasi stabil, spesialisasi kerja masih kecil, hubungan antara atasan dan bawahan secara langsung. 2. Struktur organisasi garis dan staf. Ciri-ciri tipe organisasi ini adalah memiliki spesialisasi, bersifat kompleks, memiliki jumlah karyawan yang banyak, hubungan atasan dan karyawan tidak bersifat langsung. Organisasi perkantoran memiliki 8 prinsip esensial, yaitu prinsip tujuan, prinsip kesatuan fungsi, prinsip hubungan individual, prinsip kesederhanaan, prinsip wewenang sepadan dan tanggung jawab, prinsip laporan kepada pimpinan tunggal, prinsip kepemimpinan dan pengawasan, prinsip jangkauan pengawasan. Adapun asas yang digunakan dalam pengorganisasian kantor yaitu sentralisasi dan spesialisasi. Asas sentralisasi yaitu semua pekerjaan kantor dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri. Di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan operatif atau tugas utama, sedangkan asas spesialisasi yaitu pembagian kerja berdasarkan oleh keahlian atau keterampilan khusus. Asas spesialisasi pelaksanaan kerjaan ketetausahaan dapat dilihat menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih cermat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang 4 pembahasan tadi. Yang pertama itu tentang pengertian organisasi kantor, yang kedua tentang ciri-ciri organisasi kantor, yang ketiga tentang prinsip organisasi kantor, yang keempat tentang sentralisasi dan desentralisasi dalam pekerjaan kantor. Baik, karena materi yang sudah saya bahas tadi sudah selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video. I know